sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahela Delia Siburian dengan NPM 2023-4350-1355, kelas R6Q. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini project mata kuliah penambangan data yang berjudul Klasifikasi Performa Siswa Berdasarkan Faktor Pembelajaran Menggunakan Algoritma Gaussian Naive Bayes. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tahapan pengerjaan mini project mulai dari pengolahan data, pembangunan model, hingga hasil evaluasi yang diperoleh. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke dalam contoh programnya, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mini project saya. Adapun latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang berguna melalui proses penambangan data atau data mining. Salah satu penerapan data mining di bidang pendidikan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi performa akademik siswa, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dataset Student Performance Factors memuat berbagai atribut yang berkaitan dengan prestasi akademik siswa seperti jam belajar, tingkat kehadiran, dukungan orang tua, kualitas guru, motivasi belajar, aktivitas ekstrakurikuler, serta berbagai faktor lainnya. Informasi tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui hubungan antar faktor-faktor tersebut dengan hasil akademik siswa. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai latar belakang mini project saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh program yang telah dibuat. Pada program tersebut terdapat teks yang berisikan mini project penambangan data dengan judul Klasifikasi Performa Siswa Berdasarkan Faktor Pembelajaran Menggunakan Algoritma Gaussian Naive Bayes. Nah, pada tahap pertama, saya melakukan import library yang akan digunakan selama proses pengerjaan mini project. Saya menggunakan library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk tabel. Saya juga menggunakan NumPy untuk membantu proses perhitungan numerik. Selanjutnya juga ada Matplotlib dan Seaborn untuk membantu visualisasi data seperti histogram, scatter plot, box plot, dan grafik distribusi kelas. Kemudian saya mengimpor label encoder untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Dan saya menggunakan train test split untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya saya juga menggunakan Gaussian Naive Bayes sebagai algoritma klasifikasi yang menjadi metode utama pada mini project ini. Dan yang terakhir, saya mengimpor beberapa metrik evaluasi seperti akurasi score, classification report, confusion metric, serta ROC graph untuk mengevaluasi performa model yang telah dibangun. Pada tahap kedua, saya memuat dataset Student Performance Factors ke dalam Google Colab menggunakan fungsi read_tsv buka kurung tutup kurung dari library Pandas. Tujuan dari tahap ini adalah agar dataset dapat dibaca dan diproses pada tahapan selanjutnya. Adapun tahapan yang ketiga yaitu menampilkan dataset. Setelah dataset dimuat, saya menampilkan beberapa baris pertama menggunakan fungsi head buka kurung tutup kurung. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset telah berhasil dibaca serta melihat struktur awal dari data yang digunakan. Fungsi head buka kurung tutup kurung untuk menampilkan 5 data pertama dan tail buka kurung tutup kurung untuk menampilkan 5 data terakhir. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu informasi dataset. Di sini saya menggunakan fungsi info buka kurung tutup kurung untuk mengetahui jumlah data, jumlah atribut, tipe data setiap atribut, serta memastikan apakah terdapat nilai kosong pada dataset. Tahap yang kelima yaitu ukuran dataset. Pada tahap ini, saya menggunakan fungsi shape. Tujuannya untuk mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom yang terdapat pada dataset. Dari hasil tersebut diketahui bahwa dataset memiliki 6.607 baris dan 20 kolom.
kita masuk ke tahap yang keenam, yaitu statistik deskriptif. Pada tahap ini, saya menggunakan fungsi describe, buka kurung, tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk melihat statistik deskriptif dari atribut numerik seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, serta kuartil. Informasi ini membantu memahami karakteristik data sebelum melakukan proses pemodelan. Dan ini kalau ingin melihat keseluruhannya. Selanjutnya, tahap yang ketujuh, pemeriksaan missing value. Tahapan ini untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong pada setiap atribut dataset. Keberadaan missing value perlu ditangani agar proses pembentukan model klasifikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, pada langkah atau tahap ketujuh ini terdapat missing value di teacher quality bernilai 78 dan parental education level bernilai 90 dan distance from home bernilai 67. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa atribut yang masih memiliki nilai kosong, maka untuk menjaga kualitas nilai yang hilang, diisi menggunakan metode modus. Karena ketika atribut tersebut merupakan data kategorikal. Setelah kita melakukan perubahan data atau menjaga kualitas data, semuanya sudah bernilai 0. Selanjutnya langkah yang ke-8 yaitu pemeriksaan data duplikat. Setelah memastikan tidak terdapat missing value, saya melakukan pemeriksaan data duplikat menggunakan fungsi duplicate buka kurung tutup kurung .sum buka kurung tutup kurung untuk memastikan tidak terdapat data yang tercatat lebih dari satu kali sehingga kualitas data tetap terjaga. Adapun tahap ke-9 yaitu visualisasi data. Pada tahap ini saya mulai melakukan eksplorasi data awal untuk memahami pola data sebelum proses klasifikasi dilakukan. Ini adalah histogram untuk melihat distribusi nilai ujian siswa atau exam score. Dari grafik tersebut diketahui bagaimana penyebaran nilai siswa pada dataset. Adapun juga grafik yang kedua yaitu scatter plot. Bertujuan melihat hubungan antar hour studied dengan exam score. Dari grafik dapat diamati apakah semakin lama siswa belajar, maka nilai ujian cenderung meningkat. Grafik yang ketiga yaitu blocks plot. Digunakan untuk melihat hubungan antar motivation level dengan exam score, sekaligus melihat persebaran nilai pada setiap tingkat motivasi. Adapun juga tahap 9A yaitu pemeriksaan outliers. Setelah visualisasi awal, saya melakukan pemeriksaan outlier menggunakan box plot pada setiap atribut numerik. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat nilai yang jauh berbeda dibanding data lainnya. Pada mini project ini, outlier hanya dilakukan pada identifikasi dan tidak dihapus karena algoritma Gaussian Naive Bayes masih dapat bekerja dengan baik pada kondisi tersebut. Selanjutnya tahap yang ke-10 yaitu encoding data. Di sini saya menggunakan label encoder. Pada proses ini tujuannya untuk mengubah data bertipe teks menjadi angka sehingga dapat diproses oleh algoritma Gaussian Naive Bayes yang hanya menerima data numerik. Tahapan yang ke-11 yaitu menentukan variabel target yang bernama performance. Di sini ada kategori rendah diberikan apabila nilai ujian kurang dari 70, sedangkan kategori tinggi diberikan apabila nilai ujian 70 atau lebih. Setelah itu, kategori tersebut diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder. Selanjutnya, saya menghitung jumlah masing-masing kelas beserta persentasenya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data pada setiap kategori. Dan juga saya menampilkan beberapa data pertama untuk memastikan bahwa variabel target telah berhasil dibuat. Selanjutnya juga saya membuat grafik distribusi kelas performance menggunakan cone plot. Grafik ini menunjukkan jumlah data pada kategori rendah dan kategori tinggi. Adapun tahap yang ke-12 yaitu menentukan variabel X dan Y. Pada tahap ini saya memisahkan data menjadi variabel X dan Y. Variabel X berisi seluruh atribut yang digunakan sebagai fitur prediksi, sedangkan variabel Y berisi target yaitu performance.
Pada tahap 13, yaitu pembagian data. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Adapun jumlah data training dan jumlah data testingnya sebagai berikut. Selanjutnya tahap yang ke-14, pembangunan model Gaussian Naive Bayes. Pada tahap ini, saya membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes. Model kemudian dilatih menggunakan data training sehingga dapat mempelajari pola hubungan antara faktor-faktor pembelajaran dengan kategori performa siswa. Kita masuk ke langkah 15, yaitu prediksi data uji. Setelah model selesai dilatih, saya melakukan prediksi terhadap data testing. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan data sebenarnya untuk mengetahui apakah model telah melakukan klasifikasi dengan benar. Pada tahap ke-16, yaitu evaluasi model. Pada tahap ini dilakukan evaluasi menggunakan akurasi skor dan klasifikasi report. Dari hasil evaluasi diperoleh nilai akurasi sebesar 8,79% yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan performa siswa dengan tingkat ketepatan yang cukup tinggi. Selanjutnya langkah yang ke-17, yaitu confusion metric. Confusion metric digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah pada masing-masing kategori, sehingga dapat diketahui performa model secara lebih rinci. Pada tahap yang ke-18, yaitu kurva ROC, digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan dua kelas, yaitu kategori rendah dan tinggi. Nilai AUC yang diperoleh sebesar 0,945 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik. Selanjutnya langkah yang ke-19 merupakan langkah yang terakhir. Adapun langkah terakhirnya yaitu interpretasi hasil. Nah, berdasarkan hasil pengujian model Gaussian Naive Bayes memperoleh nilai akurasi sebesar 91,69% sehingga mampu mengklasifikasikan performa akademik siswa dengan tingkat ketepatan yang baik. Hasil classification report menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 score yang tinggi pada masing-masing kelas. Selain itu, confusion metric memperlihatkan bahwa sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar. Hasil evaluasi menggunakan kurva ROC juga menunjukkan kemampuan model yang baik dalam membedakan dua kelas yang ditunjukkan oleh nilai AUC yang mendekati 1. Dengan demikian, algoritma Gaussian Naive Bayes dinilai efektif untuk diterapkan pada data student performance vectors. Demikian presentasi mini project yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.